مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan ayah. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Luar biasa pagi-pagi sudah bangun kayak Mulia yang ada di samping saya. Baru bangun atau sudah mandi nih? Sudah nanti saja bangun. Alhamdulillah. Nah, selamat datang di acara kita pagi ini, yakni Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Yuk! Nah, adik-adik yang ada di rumah, seperti biasa kita ditemenin sama Kak Rika. Apa kabar Kak Rika? Alhamdulillah sehat Kak Tania. Luar biasa ya. Nah, adik-adik gimana? Pagi ini sudah ngapain aja? Wes bantu orang tuanya apa belum? Ibu sama bapaknya sudah dibantu apa pagi ini? Kalau Mulia nih, sudah bantu apa sama ayah ibunya? Mangan. Makan aja, yang lainnya? Turu. Itu gak bantu orang tua dong Mulia. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang harus dilakukan sama teman-teman yang ada di rumah, yakni cintai orang tua, buah surga. Kita dengarkan terlebih dahulu kisah dari Kak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, ya apa kabar? Sehat-sehat ya? Sore gak ketemu, kangen aku. Mulia sehat? Sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku pemain silat. Kok pemain silat? Bukan itu, karena ibuku rajin dan cermat gitu. Nah, masih nending aku nyanyi ning ngono. Lah emang kenapa? Si Tanjol nek nyanyi lo ngene. Gimana? Aku anak setan, tubuhku tahu nenyan. Karena ituku ratu siluman. Parang apa mboten? Boleh nggak? Gak boleh. Itu kan Tanjol, bukan aku. Oh iya, tapi ketika nyanyi kayak gitu, langsung mboten? Boten pareng. Nah, teman-teman, kita nggak boleh ya main-main nama-nama orang tua kita, karena mereka adalah orang-orang mulia yang melahirkan kita, mendidik kita, menyekolahkan, harus dihargai. Oh, gak boleh ya? Gak boleh. Ada gak kisahnya tentang itu anak yang harus berbakti sama orang tua? Oh ada kisahnya. Di sebuah negeri angkara murka, dimulai cerita. Wais, sini nak, ibu mau ngomong. Sini. Seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni tinggal di rumah gubuk bersama ibunya. Matanya buta, kakinya lumpuh. Hanya punya satu putra yang bernama Uwais. Uwais kemanapun selalu minta izin kepada ibunya. Pekerjaannya Uwais adalah
Be. Dia penggembala kambing. Sehari-hari Uwais mencari uang dengan menjaga kambing-kambingnya orang. Setiap hari dia pulang bau kambing. Dipanggil ibunya kan tadi. Uwais kesini. Kamu sudah pulang. Ibu mau ngomong dulu. Dengan penuh hormat, Uwais pun berkata dari jauh, "Iya ibu, sebentar. Aku mandi dulu. Aku masih bau kambing. Setelah mandi, aku akan menghadap ibu. Sabar ya bu." Setelah Uwais mandi, bersih-bersih, bajunya dilepas, ganti yang tidak bau, Uwais menghadap ibunya yang lumpuh dan buta dengan penuh takzim. Merunduk tanpa ada kesombongan. "Ada apa ibu? Manggil Uwais ada apa? Ibu butuh sesuatu? Atau ibu tidak nyaman dengan bantalnya?" Bukan itu. Ibu punya permintaan, nak. Boleh enggak? Ibu dikabulkan satu saja. Cuman satu. "Apa bu? Jika Uwais bisa, Uwais akan penuhi keinginan ibu." Nak, ibu sudah tua. Tulang-tulangku sudah lemah. Aku sudah tidak ingin membebanimu sebenarnya. Tapi aku punya satu saja keinginan. Ibu ingin ke Mekah. Ibu ingin naik haji, nak. Tolong kabulkan keinginan ibu ya. Uwais, satu-satunya putra, dia pun berpikir. Arek mikir. Dia pun duduk termenung lama sekali. Apa yang bisa diberikan? Upah menjaga kambing tidak cukup untuk pergi ke haji sana. Tidak cukup. Rumahnya berada di Yaman. Dia berpikir naik apa nantinya. Kuda tidak punya, unta tidak punya, keledai pun tidak ada. Uwais pun memiliki ide akhirnya. Ayah, ting. Uwais memiliki ide. Setelah bekerja 1 hari, uangnya dikumpulkan, lalu ia pergi ke pasar. Ia berjalan sambil berpikir, apa boleh dia nanti membelinya. Dia berjalan menuju ke pasar dan dia mendekat kepada penjual ternak lembu. Be. Bapak, saya mau beli lembunya 1 saja yang masih kecil. Tapi uang saya cuma segini. Coba sini. Berapa uangnya? Walah, gak cukup iki. Wedhus kowe lemu-lemu lo. Mosok sakmene. Pak, tolong, uang saya sedikit. Kasihlah lembu yang paling kecil. Piye to? Ya aku ra bati no. Duwite mung sithik. Sik. Tak golekke. Si penjual lembu mencari dari satu persatu lembu yang paling kecil, yang masih cempe, yang masih bayi. Bek. Ternyata boleh. Iki. Rene le. Kilo. Ana wedhus cilik iki. Wis ora apa-apa gawonen. Aku karo ngamal, kowe lak ora duwe wong tuwa to? Iki wis digawa, ibumu ya wis buta. Wis gawa wis. Sakno aku daripada engko gak mule-mule. Wis gak apa-apa gawonen.
si pedagang lembu pun mengikhlaskan lembu kecilnya dibawa oleh Uwais. Tapi ketika membawa, si lembu nggak diseret, tidak didampingi berjalan, tapi digendong. Uwais Al-Qarni, dia sudah menyiapkan rumah di atas bukit, sebuah kandang kecil. Dia gendong si lembu naik ke atas bukit. Keesokan harinya dia datang dengan membawa rumput, kemudian dibawa turun juga digendong. Lah, iku kok gendong-gendong kedas iku lho. Ada maksudnya. Setiap hari Uwais Al-Qarni naik, turun, gendong kambing. Setiap hari tetangganya melihat dan pada rasan-rasan. Woi, Uwais gila. Oh, Uwais wis gila. Masa dia gendong-gendong kambing? Iya, Uwais mungkin sudah gila. Karena miskin, ibunya buta, kakinya nggak bisa jalan. Mungkin dia frustasi. Dia stres. Duitnya gak ono. Areke ngene areke. Sanone rek ya Allah. Ketika tetangga-tetangganya melihat Uwais naik turun membawa kambing, apakah Uwais malu? Tidak, Uwais tidak malu. Hari berganti hari, bulan demi bulan, waktu ke Mekah tibalah saatnya. Uwais semakin besar ototnya, semakin kuat, dan kambingnya pun sudah mencapai berat 100 kilo. Gendut. Karena dimanja, si lembu jadi gendut. Ternyata Uwais Al-Qarni naik turun bukit untuk melatih otot-ototnya yang akan menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Ya Allah. Setelah tiba waktunya haji, Uwais berangkat. Membawa perbekalan, ibunya digendong berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Hari demi hari ia berjalan. Tidak ada kendaraan. Tidak semulus jalan sekarang. Jalannya berbatu, pasirnya tajam. Ketika malam, gurun pasir akan panas dan sewaktu-waktu jika bergerak maka mereka akan bisa terperosok dan terjebak, tidak akan bisa berjalan lagi. Tapi karena niat dari seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, selama 7 bulan berjalan, Uwais tiba di kota Mekah. Sampailah di depan Ka'bah. Ibunya duduk, Uwais pun berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Berikanlah kemudahan kepada ibuku. Ibunya menoleh. Uwais, kenapa cuma dosanya ibu yang diampunkan? Bagaimana dengan dosamu, nak? Ibu tuh sudah tua. Bagaimana dengan dosamu, nak? Ibu, jika Allah sudah menghapuskan dosanya ibu, maka Allah akan menghapuskan dosaku juga. Karena ridho Allah ada pada ridhonya ibu. Ibunya menangis. Dengan tersimpuh dia peluk putranya. Dia bilang kepada Uwais, Uwais, ibu sayang sama Uwais. Ibu sayang sama Uwais. Uwais pun mencium tangan ibunya. Dia mencium kening ibunya dan berkata, wahai ibu, Uwais juga sayang kepada ibu. Ibu satu-satunya harta untuk jalanku menuju ke surga. Dari situ teman-teman, Uwais memiliki keinginan juga berkunjung ke rumah Rasulullah. Ibunya dititipkan sementara karena harus beristirahat di Madinah.
Sampai di rumah Rasulullah, Uwais mulai mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari balik pintu dibuka, putrinya Rasulullah keluar. Siapa putrinya Rasulullah? Fatimah. Betul, Fatimah keluar dan berkata, "Siapa ya? Apakah Anda mencari ayah?" "Ya, aku mencari Rasulullah. Apakah Rasulullah ada di rumah?" "Mohon maaf Tuan, ayah saya sedang tidak ada di rumah. Silakan kembali bulan depan." "Oh, tapi rumah saya jauh. Saya berasal dari Yaman. Tidak mungkin saya ke sini kembali." "Kalau begitu, salamkan saja salam untuk Rasulullah kepada bagindaku yang tercinta. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum." Uwais pergi dan Fatimah pun dia menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang memiliki penyakit sopak, penyakit belang-belang kulitnya. Nah teman-teman, keajaiban doa Uwais ketika dia duduk bersama ibunya, langsung penyakit Uwais sembuh seketika. Dan Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, terutama kepada Umar bin Khattab, "Carilah pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni berasal dari kota Yaman. Temukan dia wahai Umar, karena penduduk langit semuanya membicarakan Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal oleh penduduk langit karena ketakwaannya, karena takzimnya kepada ibunya. Cari dia wahai Umar. Ciri-cirinya ada di telapak tangannya tersisa sebesar koin, tertinggal warna kulit yang berbeda." Maka Umar pun mencari-cari. Ketika ada kafilah yang berlalu lalang di kota Madinah, Umar pun tidak pernah menemukan. Dan suatu saat Uwais dan rombongannya datang. Kemudian Umar pun menciumi tangan Uwais Al-Qarni dan Uwais pun berkata, "Wahai Umar, jangan pernah bilang kepada siapapun kalau kau bertemu denganku. Jangan bilang kepada siapapun, aku tidak ingin disanjung, aku tidak ingin menjadi terkenal. Bahkan lupakan kau pernah bertemu denganku." Seorang Uwais yang tidak pernah sombong. Dia terkenal penduduk langit tapi tidak terkenal dengan penduduk bumi. Semua malaikat mendoakannya. Kuburan Uwais tidak pernah ditemukan, tapi Uwais tercatat di dalam sejarah yang terus akan diceritakan, seorang anak yang takzim kepada orang tuanya, kepada ibunya. Maka teman-teman, yuk kita jaga, kita rawat, kita betul-betul hormat kepada orang tua kita, karena adab kepada orang tua kita adalah adab yang terbaik. Maka dari itu mulia, Jangan main-main ya dengan nama orang tua, harus sopan. Oke teman-teman. Masya Allah, adik-adik yang ada di rumah, kita bersama sudah mendengarkan kisah dari Uwais Al-Qarni yang dikisahkan oleh Kak Rika tadi. Ternyata beliau ini sangat berbakti kepada ibunya. Hayo, adik-adik yang ada di rumah gimana? Kalian kalau disuruh sama ibu gimana biasanya jawabnya? "Sik Bu, masih main game, masih main HP," iya kan? Kalau Mulia nih, gimana biasanya kalau disuruh sama ibunya? Aku biasanya itu tengok-tengok. Pengok-pengok. Mulia, santai ngono. Terus meneh, Mulia. Oh, sampai teriak-teriak kenceng baru dia datang. Oh, boleh nggak? Kau oleh. Nggak boleh ya. Nah, Kak Rika, sebenarnya tuh kenapa sih kita sebagai anak harus berbakti ke orang tua? Masya Allah. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Rasulullah mengatakan
ibumu, ibumu baru. Sampai 3 kali baru ayahmu. Artinya kita harus betul-betul takdim kepada orang tua, terutama kepada ibu. Jangan sesekali melawan ya, karena marahnya Allah itu ketika orang tua kita marah. Gitu Kak. Nah itu ya mulia, kalau misalnya disuruh sama orang tuanya sekarang nggak boleh nunggu orang tuanya marah-marah ya berarti? Lah aku masih asik main loh. Nggak boleh lagi loh ya. Nggak boleh lagi. Acak ya Rek. Nah Ya. adik-adik yang di rumah juga demikian, kalau misalnya ibunya memanggil, ibunya meminta pertolongan, harusnya kita langsung cekatan untuk membantu orang tua kita. Nah Kak Rika, Ya. saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan dari adik-adik Oke. yang akan kita putar di video berikut ini. Assalamualaikum Kak Rika, mau tanya nih apa manfaat berbakti kepada orang tua? Pertanyaannya keren Rek Boys. Nah, kenapa manfaat ya tadi, manfaat kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau mau segala urusan kita lancar, maka harus bisa taat dulu kepada orang tua. Orang tua itu doanya makbul, doanya itu pasti didengar oleh Allah. Ada suatu cerita ketika ada seorang anak yang tidak pernah bisa terkabul cita-citanya, ternyata dia pernah durhaka kepada orang tua. Maka Allah menahan cita-citanya supaya ia tidak menjadi apa-apa dulu sebelum dia minta maaf kepada orang tua. Teman-teman, jangan sampai orang tua kita sakit hati. Nah, kalau mau cita-citanya terkabul, maka bakti dulu kepada orang tua. Muliakan orang tuanya, jaga, rawat, dan nama baiknya harus dijaga. Nggak oleh ilo-iloan kayak Mulia mau. Iya Rek, acak ilo-iloan ya. Nah Kak Rika, masih ada satu pertanyaan lagi dari adik-adik yang ada di rumah. Kita dengarkan dulu yuk. Oke. Assalamualaikum Kak Rika, mau tanya nih Kak, bisakah kita berkumpul di surga nanti dengan orang tua kita? Matur nuwun, pertanyaannya keren. Kak Rika doakan yang bertanya nanti terkabul cita-citanya. Nah, apakah kita bisa bertemu dengan keluarga kita nanti di surga? Tentu saja bisa. Kalian ingat nggak kisahnya keluarga Nabi Nuh? Seorang anak yang durhaka bernama Kan'an diminta bapaknya untuk naik ke kapal, tapi dia tidak mau. Dia memilih untuk berlari mencari ke tempat yang lebih tinggi dan menolak ayahnya. Dia menganggap ayahnya gila juga seperti orang-orang kampung. Waktu itu Nabi Nuh bikin kapal karena dapat perintah dan akan datang banjir bandang yang akan menenggelamkan semua isi bumi. Ingat, isi bumi berarti bumi itu akan habis. Maka tidak akan ada satupun tempat tertinggi di bumi yang akan bisa menyelamatkan umat manusia, terutama Kan'an. Nah, Kan'an adalah sebuah contoh anak durhaka yang tidak menurut kepada orang tuanya. Apakah Nabi Nuh sedih? Sedih karena Nabi Nuh tidak akan bertemu dan berkumpul di surga nanti. Kalau kalian ingin bertemu dengan orang tuanya di surga, yuk kita baca doa sesering mungkin supaya kita bisa bertemu dengan orang tua kita. Doanya bagaimana Mulia? Gini. Allahumma firli tunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Oke, Mulia aja bisa doa. Teman-teman sudah bisa doa kedua orang tua. Jangan lupa ya, setiap sholat kita doakan kedua orang tua kita. Ingat, bahkan teman-teman yang sudah tidak punya ayah dan ibu masih bisa bertemu nanti di surga. Mereka sedang menunggu kita di sana. Untuk itu selalu baca doa kedua orang tua kita. Ya teman-teman, Kak Rika pesan jangan sesekali menyakiti hati orang tuanya. Karena ridho Allah, ridho orang tua. Nah Kak Rika kan tadi sudah cerita tentang Kan'an, yakni anak dari Nabi Nuh yang ternyata durhaka dengan ayahnya, dengan orang tuanya gitu ya Kak Rika. Sebenarnya Kak Rika, kita sebagai anak kalau misalnya terus-terusan durhaka kepada orang tua, akibatnya apa sih Kak? Masya Allah, luar biasa.
Terima kasih Kak Tania sudah mengingatkan Kak Rika ke sebuah kisah yang datang di zamannya Rasulullah. Waktu itu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sambil kebingungan nih. Kenapa tuh? Ya Rasulullah, ini bagaimana mayat ini tidak bisa dikubur? Kalau tidak segera dikubur bagaimana? Gitu kan. Nah kemudian Rasulullah bertanya, apakah masih ada keluarganya? Kemudian para sahabat berbicara, masih ada wahai Rasulullah, dia masih memiliki seorang ibu. Panggilkan ibunya, datangkan. Sahabat datang ke rumah ibunya, ibunya tidak mau menemui. Ibunya tidak mau memaafkan si anak karena pernah menyakiti hati sang ibu. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah, ibunya tidak mau memaafkan, ibunya masih merasa benci kepada anak. Rasulullah berkata lagi, datangi lagi. Datang kembali sampai ketiga kalinya. Kemudian Rasulullah mengabarkan, siapkan kayu bakar untuk membakar si mayat. Dan disampaikan kepada ibunya, ibunya pun berteriak dengan histeris, jangan bakar anakku, jangan bakar anakku. Aku akan datang, aku akan memaafkan anakku. Sebenci-bencinya orang tua, ketika ia melihat anaknya sudah terbujur kaku, maka ia memaafkan anaknya karena tidak akan tega anaknya disakiti dengan api yang sangat panas. Ketika si ibu sudah memaafkan, maka barulah si mayat bisa dikuburkan. Sebagai catatan teman-teman, hati ibu yang sakit, maka kalian tidak akan pernah bisa meraih cita-cita yang berkah, tidak akan pernah diridhoi sama Allah. Maka dari itu, seperti kisah Uwais Al-Qarni, ingat betul-betul dia seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kisahnya kan anak yang durhaka. Teman-teman jangan sakiti, maka dari itu ridho Allah akan kalian dapatkan. Luar biasa, Masya Allah sekali. Dan Kak Rika, kita sudah ada di ujung. Teman-teman pasti pengen tahu apa sih sebenarnya inti dari topik kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Alhamdulillah kita di penghujung acara yang sudah kita nanti-nantikan. Hikmah kisah kali ini, ketika kita tunduk ta'zim kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan memudahkan segala jalan apa yang kita inginkan. Tidak sekarang, besok-besok. Maka dari itu teman-teman, ketika masih ada kesempatan, minta maaflah kepada orang tua. Jangan sakiti hati orang tuanya. Minta maaf bukan hanya ketika Idul Fitri saja, tapi setiap saat bertemu dengan orang tua, cium tangannya, peluk tubuh ibunya dan bilang, "Ibu, aku sayang ibu. Aku minta maaf jika aku salah. Ridhoi aku, Ibu." Jangan sungkan-sungkan untuk mengutarakan kepada orang tuanya. Begitu juga dengan ayah, karena kedua orang tua kita yang telah sudah bersusah payah menjaga kita dari kecil hingga kita menemukan cita-cita kita. Luar biasa sekali. Ternyata kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat kita salah satunya adalah dari kedua orang tua kita ya Kak Rika. Nah, kita sudah benar-benar mau menutup acara kita di pagi hari ini. Sedikit parikan dari saya seperti biasa, emas permata itu barang berharga. Kalau dijual, mahal harganya. Kalau mau masuk surga, wajib hukumnya kita patuh kepada kedua orang tua kita. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Mulia, ada yang mau disampaikan nggak? Ojo lali rek ya, ndonga kayak wong tua. Masya Allah, terima kasih Mulia sudah diingatkan. Dan terima kasih juga adik-adik yang ada di rumah sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.